Assalamualaikum friends semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga lancar terus ya puasanya. Tahu-tahu udah di Surabaya aja, kapan ya kesininya? Ya, trip sebelumnya tuh sebenarnya saya naik bis Sari Indah bareng sama teman-teman influencer yang lainnya. Nah, videonya sih udah tayang ya part 1 gitu. Cuman pas ngedit video part 2 terjadilah sebuah insiden atau force major yang bikin filenya tuh korup alias nggak bisa kebuka. Ya anggap aja hilang gitu ya. Jadi ya mohon maaf nggak bisa lanjut lagi deh. Sedih banget sih nggak bisa menuntaskan video sampai part 2. Jadi ya semoga ada waktu buat remedi bis Sari Indah lagi ya. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, kali ini saya mau melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta dengan kereta api aja. Udah capek tuh seharian naik bis, saatnya kita sedikit memanjakan diri naik kereta api kelas premium dengan tarif khusus dari Surabaya ke Jogja saja. Nah, dari Terminal Bungurasi saya langsung menuju ke stasiun Surabaya Gubeng, naik ojek pengkolan itu kalau nggak salah kemarin kena tarif 35.000 teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan, jumpa lagi bersama Nono Trip. Sore hari ini kita sudah berada di kota Surabaya, tepatnya di stasiun Surabaya Gubeng. Capek banget ya, habis perjalanan naik bis Sari Indah dari Jakarta sampai Surabaya, perjalanannya 17 jam, mantap. Tadi baru nyampe di Terminal Bungurasi jam setengah 5 sore dan langsung meluncur ke stasiun Surabaya Gubeng ini. Mau ngapain? Yang jelas mau naik kereta api teman-teman. Kali ini kita akan ngejar ke Yogyakarta dengan kereta api Mutiara Selatan. Ya, udah nyampe Surabaya, mau ke Jogja, naiknya kereta dari Bandung juga ya, tujuan Bandung maksudnya ya. Ya nggak apa-apa lah. Tapi karena kereta api Mutiara Selatan ini ada tarif khusus dari Surabaya menuju Yogyakarta, di mana tarif khususnya ini paling murah di antara kereta-kereta yang beroperasi di lintas Surabaya Yogyakarta. Nah, penasaran kan kira-kira kayak gimana keseluruhan perjalanannya? Tonton terus videonya sampai tuntas. Mau ke Jogja, Mas? Iya. Kereta apa? Ada apa aja? Mutiara Selatan. Mutiara Selatan berapa Jam tiket? 6.10. Harganya? Ekonomi Yang ekonomi premium 135. 135. Boleh deh yang itu aja. Boleh sih. Oke friends semuanya, alhamdulillah tiket sudah didapat. Nih kita naik kereta api Mutiara Selatan dengan relasi Surabaya Gubeng Yogyakarta. Kita nanti rencana akan berangkat jam 18.10. Nanti akan tiba di Jogja itu jam 22.11 teman-teman. Kita duduknya di Premium 3 nomor 15D. Nah, baru tahu nih kalau misalkan beli tiket yang Go Show itu dapat 2 lembar gini teman-teman. Satu boarding pass, satunya ini kayak tanda bukti tiket gitu teman-teman. Nah ini jarang-jarang nih beli tiket dapat ginian. Dulu aja pas zaman belum ada tiket online tuh mesti dapat tiket yang warna biru itu teman-teman, cetakan warna biru, dan itu bisa dikoleksi. Mas sekarang tiketnya punya saya udah pada hilang, jadi ya sudahlah, kenangannya di upload di YouTube semua. Ya nggak semua sih, ada beberapa yang nggak ke upload kayak gitu. Kita mau siap-siap dulu. Oke teman-teman, kita beli makanan untuk berbuka puasa ya. Ini kita kebetulan ada di sana fried chicken. Nah ini lumayan ini buat makan. Sip. Oke teman-teman, perbekalan udah siap. Saatnya kita masuk ke stasiun. Bismillahirrahmanirrahim. Jam keberangkatan kereta api Mutiara Selatan ini tuh barengan dengan buka puasa ya. Jadi jam 6 sore dari stasiun Surabaya Gubeng. Ini pas banget jam buka puasa, makanya kita mesti siapin perbekalannya gitu teman-teman. Sip, ini kita masuk ke keberangkatan.
Tak kenangan, kota kenangan, takkan ku lupa. Di sanalah, di Surabaya. Untuk pertama kami berjumpa. Oke teman-teman, kita udah berada di dalam ruang tunggu stasiun Surabaya Gubeng ya. Pada kesempatan kali ini kita akan naik kereta api Mutiara Selatan teman-teman, dari Surabaya menuju Yogyakarta. Kenapa saya pilih kereta api Mutiara Selatan ini? Karena tarifnya paling murah teman-teman di antara kereta-kereta lain di lintas Surabaya Yogyakarta. Dari Surabaya Gubeng menuju stasiun Yogyakarta itu untuk kelas premium itu harganya cuma Rp135.000 aja teman-teman. Kalau kereta-kereta lain udah mungkin di angka 200-an gitu ya. Kalau yang kelas premium Sancaka itu kalau nggak salah nggak ada tarif khusus yang langsung ya dari Surabaya menuju Jogja gitu. Adanya dari Surabaya ke Madiun, terus kemudian Madiun Yogyakarta. Itu pun juga kalau di total udah 200 ribuan kan. Kalau kereta api Mutiara Selatan ini tarif khususnya cuma Rp135.000 aja. Ya mungkin karena dari sisi jadwal keberangkatan itu berpengaruh banget ya teman-teman. Kan Mutiara Selatan ini kan dari Surabaya jam 6, nyampe Jogja itu jam 10 gitu. Jadi agak kurang strategis gitu ya. Mungkin bagi penumpang yang tujuan Jogja atau sekitarnya. Yang strategis itu mungkin pagi kayak Argo Windy, Sancaka gitu strategis, atau malam sekalian gitu teman-teman, kayak Bima, Turangga, atau mungkin Sancaka malam gitu kan. Jam 6 itu di sini mungkin nanggung gitu ya. Makanya harga tiketnya paling murah gitu, Rp135.000 aja. Kayak gitu teman-teman. Sayang telah lalu, beribu insan, beribu hati bersatu padu. Oke friends semuanya, inilah dia rangkaian kereta api Mutiara Selatannya ya. Ini keretanya udah siap di jalur nomor 6. Kita naik di kereta premium 3 nomor 15D. Bismillah. Nah di sini teman-teman, mantap. Ah ini dia 15D. Kita duduk di sini. Oke friends semuanya, inilah dia kereta api Mutiara Selatan yang akan mengantarkan kita menuju ke kota Yogyakarta pada malam hari ini ya. Nah kebetulan kereta api Mutiara Selatan ini standby di jalur nomor 6. Ada dua kelas, yang pertama kelas premium dan yang kedua kelas eksekutif. Urutannya itu kalau dari Surabaya, premiumnya di depan, eksekutifnya di belakang. Di antara kelas eksekutif dan premium itu ada kereta makan teman-teman. Sebelah sana tuh kereta makannya. Nah kita duduknya di premium 3 sebelah sini. Lumayan dekat kalau mau ke kereta makan. Nanti kalau mau sholat atau mau jajan-jajan bisa ke sana. Mantap. By the way sinyalnya udah hijau. Tuh, sebentar lagi kita akan diberangkatkan dari jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng. Yuk, kita langsung aja menuju ke dalam. Perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. Dear passengers, welcome to Kereta Api Indonesia. For the safety and comfort of our journey today, we encourage you individually to pray carefully. Have a pleasant journey. Thank you. Oke teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Tepat pada pukul 18:10 kita diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng ya teman-teman. Perjalanan menuju stasiun Yogyakarta ini sebenarnya nggak terlalu lama ya, kurang lebih 4 jam aja. Jadi kita mungkin mencoba untuk menikmati perjalanan semaksimal mungkin ya teman-teman. Karena di sepanjang jalur dari Surabaya menuju Jogja itu sudah rata-rata sudah double track gitu ya. Yang single track itu kalau nggak salah masih lintas Wonokromo sepanjang ya teman-teman. Nah nanti dilepas Mojokerto aja pokoknya itu
udah double track dan kita nggak ada momen bersilang ataupun menyusul kereta apapun gitu ya teman-teman. Paling hanya papasan di lintas kayak gitu. Ya, untuk perjalanan kereta api Mutiara Selatan ini kan aslinya dari Surabaya menuju Bandung ya teman-teman. Itu waktu tempuhnya 11 jam karena lewat selatan ya. Beda dengan kereta api Harina yang lewat utara, itu waktu tempuhnya itu 10 jam teman-teman. Nah, tapi ada juga kereta api yang di lintas selatan waktu tempuhnya lebih cepat, yaitu kereta api Argo Wilis. Nah, itu jelas karena dia perjalanan pagi, waktu tempuhnya 9 jam 40 menit kalau nggak salah ya teman-teman. Dan itu hanya beberapa stasiun-stasiun saja yang berhenti, udah gitu dia mendapatkan prioritas. Beda sama kereta api Mutiara Selatan ini teman-teman. Yuk kita nikmati perjalanan malam ini. Oke, friends semuanya, kurang lebih seperti ini POV duduk di kursi nomor 15D ya. Nah, ini 15D. Dapat kaca utuh. Mantap. Bisa ditandai nih kalau mau naik premium dapat kaca utuh nomor 15D atau 15A. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini kalau kelas premium kita nggak bisa tahu ya arah maju atau arah mundurnya. Kebetulan aja ini kita dapat arah maju searah kereta. Tapi kalau pas lagi nggak beruntung ya bisa jadi kita dapat yang mundur gitu teman-teman. Ya mau gimana pun juga kelas premium ini susah buat diprediksi maju mundurnya. Beda kalau kereta New Generation. New Generation tuh udah pasti maju semua, kecuali kalau memang di setting mundur gitu, karena kursinya bisa diputer gitu kan. Nah, untuk fasilitasnya seperti biasa standar sih di sini ada tirainya ini. Nah, ini tirainya tirai ulir gitu, terus ada cantolan buat naro-naro, ada meja kecil di sini, terus ada colokan, ada kantong ajaib yang isinya itu ada paper bag. Ini teman-teman paper bagnya. Nah, buat ini apa namanya, buat buang sampah kayak gitu. Nah, ini nih ada sebenarnya itu ada jack audio buat ngedengerin TV ya. Cuman ini kayak fasilitas yang jarang banget dimanfaatin orang. Karena mungkin apa ya, orang juga nonton TV-nya kayak gitu sih. Tuh, itu ada TV-nya itu. Kan kalau gini nggak ada suaranya nih. Nah, suaranya tuh kita dengernya lewat si jack audio tadi. Kayak gitu, teman-teman. Sip. Oke, friends semuanya, kita sudah sampai di stasiun Mojokerto. Nah, ini stasiun Mojokerto itu konsepnya emang bener-bener out of box ya teman-teman. Ini lihat kanopinya tuh tinggi banget, berasa kayak di dalam pendopo gitu ya. Nah, ini satu kanopi ini muat untuk 1, 2, 3, 4 jalur teman-teman. Tuh, gede banget. Wow. Dan yang menarik teman-teman, stasiun Mojokerto ini emang mempertahankan tiang stasiun aslinya. Nih, tiang bangunan lama ini teman-teman, heritage anno atau sejak tahun 1905. Ini tiangnya seperti ini teman-teman. Di stasiun yang lama masih menyisakan ini. Untuk ya karena ini benda cagar budaya dan harus dilestarikan gitu ya teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, jadi kali ini kita dapat sarana ini ya, K3 01911 SDT. K3 ini adalah kereta kelas ekonomi. 0 itu adalah kereta yang ditarik lokomotif. 19 ini tahun mulai berdinasnya kereta ini. Dan 11 adalah nomor urutnya. Jadi ini adalah kereta ke-11 yang mulai dinasnya pada tahun 2019 teman-teman. Kereta ekonomi premium di Poinduk SDT atau Sidotopo. Yuk, keretanya udah mau diberangkatkan. Tuh, sinyalnya udah hijau.
Oke friends semuanya, kita coba toilet inspection ya. Kurang lebih seperti ini penampakan dari toilet kereta premium 3 kereta api Mutiara Selatan ya. Seperti biasa di bagian sini ada kaca, terus di sini ada tempat sabun, lalu ada wastafel di bagian sini. Nah, airnya selalu ada nih teman-teman tuh. Mantap. Terus di bagian bawah ini adalah toiletnya, model toilet jongkok itu ada bedanya juga. Dan di ini adalah flush atau tempat nyiramnya. Seperti biasa di toilet ada gambarnya kakak lagi baca buku di tengah hutan kayak gini. Ada yang tahu korelasinya apa? Silahkan komentar di bawah. Sip. Oke friends semuanya, karena udah masuk waktu sholat maghrib, jadi kita mau sholat dulu di sini di musola, tepatnya di kereta makan ya teman-teman. Nah, ini kereta makannya terletak di antara premium 4 dan eksekutif 1. Nah, di belakang kereta makan ini, maksudnya di sisi sebelah sini itu ada ruangan musola. Nah ini, untuk ruangannya kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Ini bisa muat 2-3 orang. Nah untuk penampakannya kurang lebih kayak gini. Ada tersedia sajadah dan juga tersedia lemari yang itu di dalamnya ada kelengkapan sholat seperti mukena sama sarung teman-teman. Sini ada gantungan juga buat ini gantung-gantungin tas atau apalah gitu, topi mungkin bisa. Terus juga di sini juga disediakan sendal teman-teman. Nih, sendal ini fungsinya buat kalau kita mau wudhu. Wudhunya kan kebetulan di toilet ya. Jadi kalau misalkan kita pakai sepatu, bisa pakai sendal ini teman-teman. Jadi sepatunya tinggal di sini, pakai sendal menuju ke toilet untuk wudhu. Yuk kita mau sholat dulu ya di musola ini. Oke friends semuanya, kita sudah sampai di stasiun Jombang. Gak kerasa ya kalau naik kereta itu dari Surabaya tiba-tiba udah Mojokerto dan sekarang udah nyampe Jombang aja. Bentar lagi depan sana tuh 2 peta kita udah sampai di Kertosono teman-teman. Wah luar biasa, bener-bener gak kerasa deh kalau naik kereta api. Apalagi kereta api stainless steel ini, kereta api Mutiara Selatan ini udah dapet aspal 120 km per jam. Gokil. Walah. Ini ada satu jamaah Al Saridonia ternyata terdampar di sini juga. Ikut apa ini? Malabar mas. Malabar. Oh, Tarsus Blitar. Oh, Malabar pagi yuk ya. Malabar pagi. Oh, ya wes. Ya wes sip. Apa itu Solo ya? Aku Jogja. Oh, sesuk Pasundan, Tarsus. Paling murah iki Tarsus e. Piro? 135 yang Jogja. Mosok? Temen 135 direct Surabaya Jogja. Ya. Boleh motong-motong mahal ya? Potong-potong lebih mahal, 200-an ya potong-potong. Bisa dicoba. Baru tahu. Oh ya wes. Wes, tadi saya. Sun ya. Assalamualaikum. Salam. Yuk.
Oke, friends semuanya, alhamdulillah kita tadi udah diberangkatkan dari stasiun Kertosono dan ternyata di Kertosono tadi kita ketemu sama Mas Tito. Jadi kita satu rombongan ya teman-teman sama Mas Tito itu di perjalanan naik bis Sari Indah dari Jakarta menuju Surabaya. Nah ternyata pas saya naik kereta api Mutiara Selatan ini di WA tuh pas sampai di stasiun Kertosono itu posisi di mana gitu, premium berapa gitu. Taunya disuruh turun dan dia ada di stasiun Kertosono tadi lagi nungguin kereta api Malabar pagi jurusan ke Blitar teman-teman. Gokil, dia juga ngejar gitu teman-teman dari Surabaya menuju ke Kertosono itu naik bis Bagong katanya. Dan kalau naik bis Bagong itu apalagi lewat jalan tol kan jadi cepet banget gitu ya. Kalau nggak salah itu sekitar 1 jam dari Surabaya sampai Kertosono itu 1 jam itu via tol teman-teman. Nah terus dari tempat penurunan itu di daerah Braan namanya, Simpang Braan itu nanti dari situ ke stasiun dia kayaknya naik ojek gitu teman-teman, yang memang nggak terlalu jauh gitu untuk menuju ke stasiun Kertosono ya gitu teman-teman. Gokil. Saat lagi kita akan tiba di stasiun Madiun dan kita akan coba ke depan ya teman-teman. Kita turun di posisi premium 1 biar kita dekat sama lokomotif. Kita akan intip lokomotif dinasnya pada hari ini. Semoga waktu berhentinya cukup buat kita nge-review lokomotifnya. Oke friends semuanya, alhamdulillah kita udah sampai di stasiun Madiun. Di stasiun Madiun ini terjadi perpindahan atau pergantian masinis ya. Nah itu tadi masinisnya ada yang baru saja naik dan ada yang baru saja turun teman-teman. Kayak ganti shift gitu. Dan ini dia lokomotif yang berdinas di kereta api Mutiara Selatan ya teman-teman. Dengan nomor seri CC2061376 tipe induk CPN. CC206 ini nomor serinya, 13 ini adalah tahun mulai dinasnya dan 76 adalah nomor absennya. Jadi ini adalah lokomotif CC206 ke 76 yang mulai dinasnya pada tahun 2013 teman-teman. Tipe induk CPN Cipinang atau Cipinang itu Jakarta. Kayak gitu. Ya. Dan untuk stasiun Madiun seperti ini ya teman-teman suasananya. Nah, ini di stasiun Madiun ini juga ada proses pengisian air. Jadi untuk kereta api Mutiara Selatan ini berhenti di stasiun Madiun, diisi dulu airnya untuk kebutuhan toilet. Biar air di toilet itu selalu ada terus gitu teman-teman. Tuh petugasnya ada yang naik di situ tuh. Nah itu petugasnya. Sip, kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi tanda di atas itu adalah train mark ya. Jadi train mark itu kalau kita terjemahkan itu ada huruf F, artinya kereta ini bisa dipacu di kecepatan hingga 120 km per jam ya. Jadi kereta ini dirancang menggunakan bogi atau roda khusus
yang support atau bisa melaju di kecepatan hingga 120 km per jam. 45 itu adalah berat kosongnya. Jadi beban kosong si kereta premium ini adalah 45 ton. Dan 10 itu adalah tipe boginya, tipe bogi K10 teman-teman. Nah, tipe bogi K10 itu adalah tipe bogi terbaru yang diproduksi di PT Inka kalau nggak salah, atau PT Barata Indonesia ya, saya lupa. Yang tahu bisa komentar di bawah ya teman-teman. Madiun. Pemberhentian selanjutnya langsung menuju ke stasiun Solo Balapan ya kalau nggak salah. Saya lupa. Kayaknya iya deh, karena Mutiara Selatan ini berhentinya di stasiun-stasiun besar ya teman-teman. Kalau nggak salah Sragen tuh nggak berhenti deh dia. Jadi dari stasiun Madiun langsung ke Solo Balapan, lanjut lagi ke stasiun Jogja. Begitu teman-teman. Oke friends semuanya, alhamdulillah kita udah berjalan langsung di stasiun Sragen, yang artinya kita sudah berada di wilayah provinsi Jawa Tengah. Kalau udah sampai Jawa Tengah menuju Yogyakarta itu nggak lama lagi ya teman-teman. Nah, habis dari Sragen kan tadi kita berjalan langsung, berarti pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Solo Balapan. Dan di stasiun Solo Balapan untuk menuju ke stasiun Jogja itu sekarang waktunya cukup singkat ya teman-teman. Kalau dulu waktu masih Taspat rendah itu waktu tempuh dari Solo menuju Jogja mungkin sekitar 1 jam atau mungkin bisa lebih. Nah kalau sekarang itu waktu tempuhnya hanya sekitar 40 menit ya kalau nggak salah. Ya pokoknya cepet banget kok. Nah nanti kita akan dijadwalkan tiba di stasiun Yogyakarta itu jam 10 lebih 11 menit teman-teman. Itu kalau tepat. Kalau misalkan lebih awal berarti kereta ini emang ngebut gitu teman-teman. Mantap. Dan di sini berhentinya cuma sebentar ya teman-teman, di 4 menitan, 3 menit gitu. Dan sekarang kita mau diberangkatkan lagi dari stasiun Solo Balapan. Nah, di sini langsung menuju ke stasiun Jogja teman-teman. Kurang lebih waktu tempuhnya itu sekitar 40 menit aja. Tetap. Oke, teman-teman, sedikit cerita
dari kereta api Mutiara Selatan ini ya. Jadi awalnya itu kereta api Mutiara Selatan ada 2 kelas ya teman-teman, kelas eksekutif sama kelas bisnis. Terus kemudian seiring berjalannya waktu dirubah menjadi kelas full bisnis, dan itu cukup lama periodenya teman-teman. Waktu itu saya juga pernah naik kereta api Mutiara Selatan yang waktu masih full kelas bisnis ya. Dan ciri khasnya itu kalau Mutiara Selatan itu menggunakan kereta MP1 atau kereta makan berpembangkit kelas 1 atau kelas eksekutif ya teman-teman. Kalau nggak salah nomor serinya itu MP1 9902 sama MP1 9901 deh, kalau nggak salah ya. Dan dulu pernah ada stiker merek Bear Brand, kalau kalian pernah tahu ya teman-teman. Yaitu ciri khasnya kereta api Mutiara Selatan. Jadi keretanya full bisnis dan kereta makannya itu di ujung gitu teman-teman. Kebayang kalau misalkan berada di bisnis 1 dan kereta makannya itu berada di ujung di belakang gitu. Jadi kan harus nyebrangin kereta bisnis 1 sampai kereta bisnis 7 kalau nggak salah, 7 apa 6 gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus suatu saat kereta api Mutiara Selatan ini ditambahin kelas eksekutif lagi, jadi kayak semacam reborn gitu ya. Dari semula kelas eksekutif bisnis, terus kemudian full bisnis direbornkan kembali dengan kelas eksekutif bisnisnya. Nah, habis itu sempat diuji cobakan kereta kelas ekonomi 2016, ekonomi yang apa ya, new image kalau nggak salah. Tapi cuma 2 hari atau beberapa hari doang gitu, karena banyak komplain teman-teman kalau waktu itu ya, kan masih prototipe ya si kereta new image itu. Akhirnya dikembalikan lagi lah ke posisi kelas bisnis dan eksekutif, atau kalau nggak salah kereta new image dulu baru eksekutif bisnis ya, saya lupa. Yang tahu mungkin bisa komentar di bawah. Jadi timelinenya itu eksekutif bisnis, full bisnis. Nah, setelah full bisnis ini apakah sempat ekonomi new image dulu atau bisnis eksekutif baru new image gitu. Nah, itu sih. Yang pasti setelah kereta new image itu kembali ke eksekutif bisnis, lalu dirubah ke kelas premium stainless steel ini teman-teman. Ada premium dan eksekutifnya kayak gitu. Jadi cukup panjang juga ya timeline perjalanan kereta api Mutiara Selatan ini. Buat kalian yang punya pengalaman dengan kereta api Mutiara Selatan, boleh banget komentar di bawah. Posisi saat ini dekatnya PT PPTK Ibnu Abbas Klaten. Ini stasiun terdekatnya adalah Klaten. Masih jauh tapi. Oke friends semuanya, alhamdulillah kita udah berjalan langsung di stasiun Klaten, dan ini tandanya kita akan segera tiba di tujuan, yaitu stasiun Yogyakarta. Nah, sedikit kesimpulan untuk perjalanan pada kali ini. Yang pertama, kereta api Mutiara Selatan relasi Surabaya Gubeng Yogyakarta ini ada tarif khususnya di kelas premium. Tarif khususnya ini paling murah di antara semua kereta-kereta di lintas Surabaya Yogyakarta, yaitu senilai Rp135.000 aja teman-teman. Kita bisa menikmati perjalanan dari Surabaya menuju Yogyakarta dengan kereta api kelas premium dan berkecepatan hingga 120 km per jam. Oke nggak tuh, ya kan? Nah, kalau kereta api Mutiara Selatannya sendiri itu relasi aslinya dari Surabaya Gubeng menuju Bandung ya teman-teman, via Yogyakarta, via selatan. Itu waktu tempuhnya kurang lebih sekitar 11 jam dibandingkan dengan kereta api Harina yang lewat utara itu 10 jam, selisih 1 jam gitu ya teman-teman. Tapi so far kereta api Mutiara Selatan ini kantong penumpangnya bisa dibilang lebih banyak karena melintasi di kota-kota besar yang berpotensi penumpang naik kereta api itu lebih tinggi dibandingkan KA Harina yang lewat utara ya teman-teman. Ini menurut pengamatan pribadi saja. Nah, terus kalau misalkan kalian pengen naik kereta api Mutiara Selatan tarif khusus, seperti biasa beli tiketnya 2 jam sebelum keberangkatan bisa lewat aplikasi KAI Akses, atau kayak saya tadi pesannya langsung lewat loket stasiun teman-teman, selama persediaan masih ada. Nah, kalau ada yang tanya, Mas, kalau misalkan dari Jogja ke Surabayanya ada tarif khusus nggak?
Jawabannya ada teman-teman. Harganya sama 135.000 dari Jogja menuju Surabaya. Tapi berangkatnya itu dini hari teman-teman. Kalau nggak salah jam 3 apa ya, jam setengah 4 gitu. Ini kalian harus merebut ke stasiun Jogjanya. Mana enaknya kalau dari Jogja menuju Surabaya itu nyampe Surabayanya jam 7. Jam 6.55 kalau nggak salah untuk di jadwal KPK tahun 2025 ini. Nah, gimana? Kalian tertarik buat nyobain kereta api Mutiara Selatan ini? Sok cobain aja tarif khusus dari Jogja menuju Surabaya maupun sebaliknya. Nah, untuk di relasi-relasi lainnya seperti Bandung, Banjar, Tasik itu juga ada tarif khususnya teman-teman, seperti kereta-kereta pada umumnya yang melintas di jalur tersebut. Oke, itu aja sedikit kesimpulannya. Untuk sarananya menurut saya enak banget ya ini. Dapat K3 atau kereta ekonomi tahun 2019 ini menurut saya lebih enak dibandingkan kereta premium atau kereta ekonomi premium yang mulai dinasnya tahun 2018. Ini menurut saya pribadi emang lebih enak yang 19 daripada yang 2018. Dan juga kabinnya menurut saya lebih bersih, lebih adem, guncangannya juga lebih enak ya. Mendekati perfect sih, tapi ya namanya kereta kelas premium ya kayak gitulah, masih sedikit kalah kalau dibandingkan dengan kereta new generation teman-teman. Tapi biarpun kalah dengan kereta api new generation, kereta premium ini masih jauh lebih nyaman dibandingkan kereta ekonomi kursi tegak hadap-hadapan seat 23. Apalagi kalau tarifnya itu tidak subsidi kayak kereta sebelah itu teman-teman. Tahu lah ya kereta sebelah itu apa. Ya, oke, mungkin itu aja yang bisa saya simpulkan untuk perjalanan dengan kereta api Mutiara Selatan kali ini. Nah, saat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta, jadi kita mau siap-siap dulu. Oke, friends semuanya, alhamdulillah kita udah sampai di stasiun Yogyakarta. Perjalanan dengan kereta api Mutiara Selatan, waktu tempuhnya 4 jam 10 menit atau 4 jam 1 menit ya, lupa saya. Pokoknya 4 jam aja dari Surabaya menuju Jakarta. Mantap, tarif khususnya affordable banget nih teman-teman kereta api Mutiara Selatan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa klik like-nya, komentar video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian. Dukung terus Nono Trip dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video menarik yang akan Nono Trip upload setiap minggunya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye bye.